kita Tuhan Yesus Kristus, amin. Sama-sama tepuk tangan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sukacita Natal melimpah buat setiap kita, amin. Come on, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini lagi. Sing it out. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. The fields and floods, bronze hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Kami bersukacita merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Sebab kelahiran-Mu menyelamatkan setiap kami. Amin. Sampai tepuk tangan kita di atas kepala. Dengan segenap hati kita mau sambut Raja kita dengan nyanyian yang terbaik. Come on. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sambil lambaikan tanganmu. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom to you. Shalom. Bisa lebih keras lagi, shalom to you. Shalom. Boleh dong kita ke kiri kanannya dan bilang Merry Christmas. Merry Christmas. Siapa yang siap untuk bersuka cita? Ada sukacita Natal di hati kita, katakan yeay. Kita tepuk tangan atas kepalaku. Saya percaya di saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, sorga bersorak-sorai, amin. Amin. Terima kasih Tuhan karena Kau telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami semua, Yesus. Mari katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dan Bangsa-bangsa bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Semua kita sorga. kita sorga bergema, lahir
Damai dan sejahtera, come on. Damai dan sejahtera turun dalam. Come on bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita sorga bergema, lahir Rajamu lihat. Karena Kau Allah yang mulia Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagimu, Raja segala raja. Katakan ya, katakan Come on. Biar musik memuji Tuhan kita, come on. Hey. Dengan sepenuh hati katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa Dengan tangan terangkat yuk. bangkitlah dan bersorak Dengan sepenuh hati serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. kita sorga bergema, lahir. Sekali itu biar katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita sorga bergema, lahir Rajamu lihat. Karena Dia telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua karena kasih-Nya, amin. Karena Dia begitu cinta akan dunia ini, Dia turunkan anaknya. Dan karena itu kita bersorak-sorai atas segala nama, satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Katakan ya. Mari siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau melompat buat Tuhan kita hari ini. Kita mau sambut Juru Selamat umat manusia. Siapa namanya? Siapa namanya? Amin. Let's go. Come on Sophia. Ayo sama-sama kita nyanyi bersama. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Mari angkat tanganmu, come on. Gloria, muliakan Tuhan. Come on. Gloria,
dia. Come on Sophia. Glory bagi Dia. Sekali lagi kita nyalakan. Glory bagi dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi dia. Glory bagi Come on, sekali lagi, come on. Glory bagi dia. Glory bagi Glory bagi dia. Come on Sophia. Glory bagi Dia. Muliakan Tuhan. Come on Sophia. Muliakan Tuhan. Sekali lagi ya. Mau lebih dahsyat, angkat tanganmu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Glory bagi Dia. Come on Sophia. Glory bagi Dia. Amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Dia. Sekali lagi kita nyatakan. Glory bagi Dia. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Buat Tuhan kita. Sebelum duduk, sekali lagi katakan selamat Natal. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, sukacita luar biasa. Berapa banyak yang bersukacita? Saya sukacita luar biasa. Aduh, sebuah anugerah kalau kita bisa ada di tempat ini. Sungguh suatu anugerah, saudara-saudara. Kalau kami bisa merayakan Natal tahun ini bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya akan welcome untuk para orang tua yang hadir di sini untuk memberikan support kepada teman-teman 2PM. Apakah ada para orang tua di sini yang memberikan support? Angkat tangan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ibadah Dewasa Muda. Kami berdoa dengan supportnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa anak-anak dewasa muda yang keluarganya ikut memberikan support dalam pelayanan. Saya percaya kehidupan rohani mereka akan semakin naik dan tidak turun. Amin saudara-saudara. Dan Bapak Ibu akan melihat betapa mereka sangat bertumbuh khususnya tahun ini di dalam Tuhan. Tentu bukan karena kehebatan kami, tapi karena ada satu kolektif atau corporate effort yang kita lakukan di mana kita memberikan intention untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Apakah ada di sini yang baru pertama kali datang ke 2PM? Pertama kali. Jika ada bisa angkat tangan. Ada di belakang sana, welcome home, ada 2, ada 3, ada 4. Luar biasa. Ada lagi, ya mungkin sebelah sini ada lagi ya. Sebelahnya Kezia, welcome ya. Kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh beribadah bersama dengan kami. Ini ibadah khusus untuk dewasa muda setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah saudara, ini waktunya untuk kita memberi persembahan. Saudara, memberi adalah bagian dari ibadah kita. Jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong, kata firman Tuhan. Oleh karena itu berikan yang terbaik. Dan Tuhan bilang, He loves a cheerful giver. Berikanlah dengan sukacita dan kerelaan hati yang terbaik.
Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di depan atau yang di depan kursi Bapak Ibu. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu siang hari ini, kami memberikan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Sang Raja Damai. Kami hadir di tempat ini beribadah untuk memuliakan Tuhan. Dan kami akan memuliakan Tuhan juga melalui harta kami. Karena itu Tuhan, berkati pemberian kami. Supaya pemberian kami ini Tuhan boleh dikelola dengan baik. Sehingga Tuhan, pesan Injil boleh diberitakan semakin luas lagi. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudara, saya akan bagikan sedikit pengumuman. Yang pertama adalah cool. Jadi di 2PM saya sangat bersuka cita tahun ini kita mempunyai 11 cool, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Cool yang paling baru namanya Cool Overcomer, ya, yang heboh di belakang sana, ya, gembala coolnya namanya Brenda, luar biasa, seorang yang luar biasa, ya. Baru pertama kali cool sudah 15 orang, saudara, luar biasa. Dan kelihatannya juga cool-cool yang lain juga bertumbuh luar biasa. Saya lihat kemarin ada Christmas dinner Cool Fitness, luar biasa. Kemarin saya ke Cool Link juga ada 25 orang kalau nggak salah ya. Lalu ada juga yang cool-cool lainnya yang luar biasa. Ya, saudara-saudara yang belum tertanam dalam cool, pastikan saudara-saudara tertanam dalam cool. Saya bisa membagikan satu kabar sukacita di ibadah 2PM. Dengan rahmatnya yang luar biasa, kami bisa memastikan bahwa hampir 50% jemaat kami tertanam di cool tahun ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Scan QR code, pastikan engkau ada di komunitas yang benar. Lalu berikutnya adalah volunteers. Kami masih membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para volunteers untuk bergabung di tim kreatif, tim praise and worship, tim hospitality. Kami ada tim hospitality tahun depan yang akan kami fokuskan. Multimedia, backstage, community, ushers, greeters, nursery, social media. Again, sebuah dengan kerendahan hati saya bisa mengatakan bahwa tahun ini kami hampir mencapai 25% jemaat kami melayani Tuhan. Hampir, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti kita akan mengadakan yang namanya special performance, di mana kami melakukan musical drama. Nah, musical drama kali ini begitu berbeda, begitu exciting bagi saya. Kenapa? Karena di musical drama ini baru pertama kali kita mengadakan yang namanya original songs. Khusus dari 2PM, original songs. Ditulis oleh volunteer-volunteer ini dan yang lahir dari cool, saudara-saudara. Bukan hanya music yang diciptakan secara khusus untuk musical drama ini, tetapi juga lirik-lirik yang diciptakan, dialog-dialog yang diciptakan khusus untuk musical drama ini, saudara-saudara. Ternyata dari kita juga ada orang-orang yang pandai menulis lirik yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya itu, ada juga production manager, project manager, orang-orang di belakang sana yang mungkin Bapak Ibu tidak melihat, tetapi mereka adalah orang-orang justru the real heroes at the backstage people. Ya, mereka luar biasa ada di sebelah kanan saya. Saudara-saudara akan melihat, dan saudara, kalau saudara-saudara miss out on the opportunity to serve the Lord, maybe 2025 is your year to serve God. Karena akan ada banyak kesempatan dan events dan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Why not we give Tuhan usia terbaik kita, usia emas kita, kita berikan kepada Tuhan supaya biar nama Dia dimuliakan melalui hidup kita. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, scan QR code jika saudara-saudara tertarik untuk bergabung, dancers, musicians, dan segala macam bisa di-scan, nanti kami akan hubungi. Saudara, habis itu saya akan melakukan satu hal, yaitu kita akan mengadakan yang namanya survei. Nah, di survei ini diadakan di semua ibadah cabang CK7. Kenapa kita mengadakan kuesioner jemaat ini? Saya percaya gereja kita adalah gereja yang sangat menjawab kebutuhan jemaatnya. Nah, untuk menjawab kebutuhan jemaatnya dengan tepat, kami membutuhkan survei ini diisi oleh semua dari kita di 2PM, supaya kita bisa tahu kira-kira range umur kita itu berapa, kebutuhannya seperti apa. Nah, dengan cara ini kami bisa memberikan makanan rohani yang lebih tepat lagi, konten yang lebih tepat lagi yang bisa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Boleh kita minta waktu 2-3 menit untuk kita scan QR code dan isi kuesioner yang ada untuk membantu kami gereja untuk menjawab kebutuhan jemaatnya yang luar biasa. Haleluya. Para pemusik udah siap nih musical drama nih. Wah. Oke.
Oke, yang terakhir kita akan mengadakan prayer request. Kenapa kita mengadakan prayer request atau permohonan doa? Saya percaya bahwa semua dari kita, mungkin semua dari kita tidak bisa menyanyi. Mungkin semua dari kita mungkin ada yang tidak bisa menari. Seperti saya tidak bisa menari. Mungkin ada yang tidak bisa berkhotbah. Mungkin ada yang tidak bisa pegang kamera. Tetapi semua dari kita saya percaya bisa berdoa. Amin saudara-saudara. Nah oleh karena itu saya selalu menganjurkan untuk kita mengadakan prayer request. Every service. Kenapa? Karena saya percaya bahwa semua dari kita bisa berdoa. Dan Tuhan bilang kita harus saling mendoakan. Maukah saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama? Kita akan berdoa, ada beberapa prayer request dari jemaat kita yang akan kita doakan bersama-sama. Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan doa kita sungguh-sungguh. Kepada teman-teman kita yang sudah submit prayer request. Bapa, kami datang kepadamu siang hari ini. Kami berdoa untuk teman kami yang sedang mengadakan skripsi Tuhan. Mempersiapkan skripsi supaya Tuhan kelancaran diberikan kepadanya. Tuhan berikan dia hikmat. Berikan dia Tuhan kesehatan. Berikan dia Tuhan breakthrough supaya dia boleh mempersiapkan materinya dengan baik. Boleh menyusun kata demi kata dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang baru memulai bisnis yang pertama kali Tuhan. Biar Tuhan berikan kelancaran. Berikan dia hikmat. Kami berdoa Tuhan untuk di 2PM akan ada entrepreneur yang baru. Startup yang baru boleh ada di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan kerajaan Tuhan dilebarkan, dibesarkan melalui Tuhan bisnis-bisnis kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin kesehatannya sedang kurang baik. Kami berdoa, kami mau ucapkan kesembuhan terjadi. Kami mau ucapkan Tuhan bahwa di jemaat 2PM Tuhan sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus. Biar setiap dari kami Tuhan boleh mengakhiri tahun ini dengan keadaan yang sangat sehat. Oh sangat prima supaya kami bisa Tuhan merayakan kebesaran-Mu bersama keluarga dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan hari ini dan juga untuk musical drama dan semua praise and worship. Kami berdoa Tuhan biar ada satu nama yang ditinggikan. Bukan nama kami tetapi nama Yesus boleh ditinggikan. Dan biarlah kiranya hati-Mu boleh disenangkan melalui ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik lagi untuk Tuhan kita. Teman-teman, aku percaya kita semua tahu ya cerita tentang orang-orang Majus yang datang ke Tuhan di saat dia udah mau lahir. Aku percaya kita mungkin gak bawa harta hari ini. Kita gak bawa harta terbaik kita, tapi yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan benar-benar mau adalah hati kita. Yang tulus, yang dengan sepenuh hati kita bisa mau menyembah Tuhan. Jadi kalau untuk 2-3 menit ke depan kita akan menyembah Tuhan. Aku mau ajak kita semua untuk kasih yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Karena dia udah lahir ke dunia ini, dia lahir karena dia sayang sama kita. Karena dia sangat mencintai kita, dia mau mendekat di dunia ini kepada kita. Jadi kita berikan yang terbaik untuk dia, amin. Yang siap muji Tuhan kita tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kau telah lahir Tuhan ke dunia ini. Untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang layak Yesus. Karena Kau Allah yang layak Tuhan. Ini persembahan hati kami Tuhan, seluruh hidup kami. Kami ingin berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is a name that makes a way. A power that can heal all pain. It's just one word but shakes the earth. The greatest name of all I know. It is my shield, my safe refuge. His name will break our breakthrough, and every knee shall bow and tongue confess the greatest name of all I know. The greatest name of all I know.
We praise the name of Jesus. Forever He shall reign. Forever He shall reign. Won't you sing it out to every age? To every age you stay the same. God, your glory never fades. On history's stage, your name is praised. The greatest name of all we know. Sing the greatest name of all we know. We praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus.
segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan segala pujian dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus semuanya. Berikan kemuliaan yang paling baik bagi Tuhan kita. Oh, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami mau pujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari kita berikan puji-pujian yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Tidak ada kata-kata yang kami bisa kasih buat Engkau, Tuhan. Terima kasih udah ada sama kita sampai hari ini. It's all because of you. It's all for you, ini hidup kami. Karena itu kami di tempat ini pengen merayakan sama-sama kelahiran-Mu, Tuhan. Pengen merayakan sama-sama kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami gak sempurna. Kami bersyukur Kau ada buat kami orang yang gak sempurna ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Boleh kasih dia tepuk tangan? Berbicaralah pada kami semua, Tuhan. Apa yang terjadi di tempat ini, segala sesuatu yang dipersiapkan hanya untuk Engkau. Thank you, Jesus. Berbicaralah kepada kami semua, sentuhlah kami semua. Kasih kami damai, sukacita Natal, in the name of Jesus Christ. Makasih Tuhan, kami siap dengar kabar baik, dengar kabar sukacita yang luar biasa itu. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum saudara duduk, boleh sekali lagi katakan Merry Christmas ke kiri kanan, Selamat Natal, damai sukacita menyertai kita semua. Selamat siang, shalom semuanya. Selamat Natal, saya ucapkan sekali lagi dari saya. Merry Christmas, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua. Nah saudara, Natal lebih daripada sebuah tradisi, betul? Manusia menciptakan tradisi Natal, tuker-tukeran kado, betul? Ya, the Christmas gathering, Christmas dinner. Gak ada yang salah dengan itu, semuanya bagus, ya. Semuanya luar biasa, this is the best season maybe of the year. Tapi sebenarnya Natal lebih daripada tradisi itu.
Natal merupakan rencana Tuhan yang sebenarnya sudah diberitakan pada kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 berbicara demikian. This is very important, saya harus bagikan ini, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata kita. Kita di sini adalah the completeness of God, yang adalah Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan juga Allah Bapa. Nah, waktu baca ini saya bertanya, kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Bukankah dia sudah komplit? Dia mungkin gak butuh kita. Dia gak seperti manusia bisa menjadi kesepian, betul? Dia a complete being. A spiritual being yang complete. Content dengan apa adanya Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi di 1 Yohanes 4 ayat 8 dia juga bilang bahwa dia adalah kasih. Barang siapa tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan dengan segala keutuhannya, dia berbicara dan dia gak bisa tarik balik. Dan dia bilang, saya adalah kasih. Dan saya gak lengkap kalau gak ada saudara dan saya. That's God. Nah, kemudian Tuhan yang adalah kasih ini. Jadi waktu dia bilang marilah kita menjadikan manusia, dia tidak hanya bikin di dalam pikirannya dia tidak hanya ada Adam dan Hawa, tapi di pikirannya itu ada saudara dan saya, katakan amin. Karena dia adalah kasih. Dan Tuhan bilang seperti ini, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi siapa yang berkuasa? Manusia. Bukan Tuhan yang berkuasa atas bumi. Tuhan kalau sudah berfirman, He is stuck with His word. Dia gak bisa tarik balik lagi. Jadi Tuhan sudah berbicara bahwa yang harus berkuasa atas bumi, itu adalah manusia yang terdiri dari roh dan badan, betul? Kita ada jiwa tentu, tapi saya gak akan bicara jiwa. Tapi yang mempunyai legal authority on earth adalah yang punya tubuh dan roh. Binatang gak punya roh. Nah, kemudian si iblis, saya yakin iblis itu bukan ular, tapi dia menggunakan si ular ini, atau dia mungkin negosiasi sama si ular dan si ular pinjemin badannya, makanya ular dikutuk, betul? Karena si iblis tahu yang berkuasa kita semua manusia. Artinya yang berkuasa, yang legal hanya yang punya badan dan roh. Iblis gak punya badan. Dia juga roh. Makanya dia pakai si ular. Dan dia pakai si ular ini. Dan dia pakai dia mempergunakan, dia menipu si Hawa. Sehingga Hawa, Adam, dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak mentaati Tuhan. Sehingga iblis dapat kuasanya. Karena si iblis, dia sudah legal di bumi. Spirit and body. Nah, Tuhan tidak mempunyai tubuh, betul? He is a spiritual being. Tapi karena dia menciptakan Adam dengan kita semua di dalam pikirannya, paham? Dia ciptakan Adam tapi dia sudah ada nama kamu di dalam pikirannya, kamu adalah keturunan, mungkin jauh banget. Makanya di Kejadian 3 ayat 15, dia bilang begini. Kamu boleh ambil kuasa, hei iblis. Tapi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam tanda kutip, Tuhan bilang, Merry Christmas. Christmas is coming. Kasih tepuk tangan buat dia. Hei iblis, kamu sekarang bisa ambil kuasa itu, kamu punya badan, kamu jadi ular, saya gak punya kuasa. But I want to tell you, Christmas is coming. Keturunan Hawa ini akan terus ke bawah, sampai nanti saya akan kirim malaikat namanya Gabriel, ketemu yang namanya Maria. Maria akan taat, and my spirit will dwell in Maria. Dan
pada saat itu aku akan mempunyai tubuh yang legal, name Jesus Christ. Lewat dia aku akan ambil semua otoritas balik. Makanya Yesus sebelum naik ke sorga dia bilang seluruh otoritas, all authority in heaven and earth sudah ada di tangan Tuhan. So Christmas is not Christmas without you. And for us Christmas is not Christmas without Him. Anda sudah ada di rencana Tuhan sebelum bumi atau dunia dijadikan. Boleh katakan amin buat hatimu yang paling dalam. Kamu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan. Begitulah kasihnya Tuhan kepada saudara. Sehingga Yesus harus lahir. Karena dia bilang aku adalah kasih dan aku gak lengkap tanpa kamu. That's Christmas. Jadi Natal bukan tradisi yang dibuat manusia dunia. Natal bukan karena perbuatan kita, tapi karena rencana kasih karunia Tuhan. It's His plan, it's His responsibility. Kalau Tuhan yang punya rencana, dia yang akan repot, betul? Katakan kepada kiri kananmu, kamu dikasihi Tuhan luar biasa. Karena itu rencana Tuhan, dia yang harus repot. Dia kirim malaikat Gabriel. Lukas 1 ayat 26. Ini cerita sangat menarik sekali saudara. It's just a short story. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bersama Nazaret. Kepada seorang perawan. Perawannya gak usah dipusingin saudara. Karena kita udah tahu itu rencananya Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kepada seorang perawan yang apa? Bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Nah saudara perhatikan, Maria adalah sama seperti kita semua yang mempunyai rencana dalam kehidupan, betul? Dia sudah bertunangan. Setidaknya dia punya rencana akan masa depan dia mau seperti apa sama Yusuf. Dia udah ngeplan 2025 mau apa. Januari, Februari, Maret, semua yang sudah mau menikah di sini dewasa muda, ngeplannya udah dari 1 tahun sebelumnya, betul? Udah nabung dari sebelumnya. Jadi Maria ini kondisinya adalah dia seseorang yang sudah punya plan di dalam kehidupannya. Kemudian si Gabriel, dia harus menaati perintah Tuhan karena perintah Tuhan harus terjadi. Dia harus menyampaikan hal-hal yang sulit dimengerti sama Maria. Hai engkau yang dikaruniai. Kalau saya jadi Maria, saya akan bingung. Saya lakukan apa sehingga saya dapat ini? Sehingga ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Ternyata Maria takut, kita pikir Maria bersuka cita dapat rencana Tuhan. Jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau saudara jadi Maria, saudara bisa bayangkan apa itu kasih karunia. Pada zaman itu belum mengerti tentang kasih karunia. Yang saya tahu adalah hukum Taurat, kata Maria. Kamu lakukan yang baik, kamu dapat yang baik, kamu lakukan yang buruk, kamu dapat yang buruk. Tapi kita tahu kasih karunia, kita percaya juru selamat Yesus Kristus. Harusnya kita mati, kita memperoleh hidup. That's grace. Maria tidak mengerti semua ini. Kemudian belum selesai itu, si Gabriel bilang lagi, sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sudah perhatikan, jadi malaikat Gabriel juga susah. Dia harus meyakinkan Maria, tapi dia juga harus menyampaikan kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan, betul? Seandainya dia punya banyak waktu untuk menjelaskan apa itu kasih karunia dan segala macam. Kalau saudara jadi Gabriel, saudara juga pasti akan stres, betul? Tapi rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Ayat 32. Kemudian malaikat ini bilang lagi, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Jadi ngomong tentang kasih karunia, ngomong tentang dikaruniai, ngomong tentang mengandung, ngomong tentang melahirkan, ngomong tentang kerajaan, ngomong tentang tahta Daud, ngomong tentang keturunan Yakub. Kalau saya jadi Gabriel, aduh susah banget ya. Jangan-jangan gue bisa gagal menyampaikan ini semua. Nah perhatikan, dia lagi ngomong-ngomong begitu ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, tar dulu, you udah episode ke-10, I masih di episode ke-1 nyangkut. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Hey, Gaby, kamu salah orang, saya nggak bersuami. Saudara bisa bayangin, mau jadi Maria atau jadi Gabriel, susahan mana? Lalu Gabriel bilang, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Siapa Roh Kudus? Pada zaman itu belum ada Roh Kudus, betul? Saya bayangin kalau jadi Maria satu hari nanti waktu dia hamil. Dan ditanya itu anak siapa? Maria gak berani jawab. Kalau Maria gak berani jawab, yang ditanya siapa? Si Yusuf, betul? Yusuf itu, kamu nakal ya? Bukan aku, Roh Kudus. Orang-orang akan bertanya, Roh Kudus itu anak mana? Betul? Kejadiannya seperti itu. Lalu malaikat ini harus ngomong lagi di ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Perhatikan, karena ini rencana Tuhan, Gabriel berusaha setengah mati mau yakinin Maria. Si Elisabet itu yang terkenal mandul, dia itu dapat mujizat. Masalahnya, pada zaman itu belum ada WhatsApp. Bagaimana caranya Maria langsung tahu ini benar apa enggak? Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menyerahkan kehendaknya, menyerahkan kebingungannya, menyerahkan resiko yang dia sudah pikirkan akan terjadi dalam kehidupannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Menurut saya, mujizatnya ada di sini. Di mana satu orang dengan seluruh ketidakjelasan rencana yang ditawarkan Tuhan, tapi memilih untuk taat dan tunduk. That's the miracle of Christmas. Yang pertama menurut saya. Ya. Karena itu saudara, dari cerita ini saudara bisa lihat Maria seseorang yang sudah mempunyai rencana, tapi rencananya dikacaukan semua. Karena itu saudara, saya hari ini gak bicara panjang lebar, tapi poin ini saya pengen saudara bawa pulang. Penderitaan dan penyertaan adalah bagian di dalam rencana Tuhan. Gak cuman penyertaan ternyata, tapi penderitaan juga adalah rencana daripada Tuhan. Maria mengalami penderitaan. Dia harus mungkin dapat social impact yang gak baik. Dia harus ngomongin orang. Waktu dia bilang, jadilah rencana Tuhan. Saya mau kasih tahu, Maria itu udah pasti gak jadi nikah, betul? Mana ada pesta lagi. Karena dia udah lahir, dia udah hamil. Dan saudara tahu kalau saudara baca di kitab Ulangan, yang sudah bertunangan dan ketahuan berzina, hukumannya adalah dirajam pakai batu. Jadi Maria mengalami penderitaan, saudara. Sebelum dia lahir, dia harus berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. 120 km. Siapa mama yang udah hamil gede, mau jalan 100 km 4 hari, 5 hari. Istri saya tercinta ada di belakang, dia ngumpet sama baby saya karena dia mau ikut acara. Kemarin baru melahirkan di week ke-39. Kalau kata Ci Selfie harusnya dari week 37 udah lahir. Tapi istri saya waktu itu demi mau ikut retret katanya, mau dapat urapan,
Betul, di retret tersebut kami berdua terjadi mujizat rekonsiliasi kembali. Tapi dia udah bilang, Beb, selangkangan aku udah sakit bener kalau jalan. Saya udah pikir ntar kalau lahiran di tempat retret bagaimana. Panitia jadi makin repot. Tapi begitulah, Maria juga mengalami penderitaan yang sama. Penderitaan Maria membawa penderitaan kepada Yusuf, betul? Orang Majus sudah enak-enak di posisi dan di kekayaannya. Tapi digangguin sama rencana Tuhan juga, tuh ada bintang tuh. Hidupmu kosong kan? Kalau cuma bergantung sama harta, saya mau kasih tahu. Kalau kamu ikutin itu, kamu bakal ketemu arti daripada hidup itu sendiri. Orang Majus mempertaruhkan nyawanya demi mencari Yesus dan mengiring Yesus. Gembala-gembala juga mempertaruhkan pekerjaannya, betul, dia harus tinggalkan dombanya. Nah saudara, jadi ada penderitaan di dalam kehidupan dan penderitaan itu adalah rencana Tuhan. Tapi di balik penderitaan selalu ada penyertaan daripada Tuhan. Maria kedatangan malaikat, Yusuf adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Elisabeth adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia selama 3 bulan. Maria tinggal di tempat Elisabeth. Ketika dia harus berjalan 100 kilometer, dia berharap anak saya setidaknya ada kamar, betul? Tapi anaknya gak punya kamar. Mungkin dia udah bilang, ini hoax ya kayaknya, ini gak benar nih. Tapi karena ini semua rencana Tuhan, dia yang repot. Maria gak tahu ada gembala, ada orang Majus. Exactly 2 itu nyampe ke tempat itu demi apa? Demi meneguhkan Maria. Bahwa betul kamu menderita. Tapi aku juga tidak pernah meninggalkan kamu. Di dalam penderitaan selalu ada penyertaan. Ada sebuah cerita yang saya dengar saudara beberapa saat yang lalu yang sangat memberkati kehidupan saya dan saya harus cerita, saudara. Ada seorang wanita dengan suaminya, anaknya kecil umur 4 tahun, 3-4 tahun. Tiba-tiba dia menderita breast cancer. Singkat cerita, dia harus dioperasi dan payudaranya sebelah harus diambil. Mereka sangat bergumul luar biasa, mereka kenal Tuhan. Saya nggak tahu mereka bergereja di mana, saudara. Tapi singkat cerita dia pengobatan di luar negeri dan sebelah payudaranya sudah diangkat, saudara. Dan mereka mengalami pergumulan luar biasa, hal itu benar-benar menekan kehidupan mereka. Sampai si perempuan ini harus mencari kesenangan atau sukacita dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Tapi itu membuat nafas segar katanya di dalam masalah pergumulan dia. Jadi dia suka satu barang saudara di sepatu Crocs-nya Jibbitz. Saudara tahu Jibbitz? Dia ketemu Jibbitz 2 biji. Dan dia suka banget katanya, dia lihat itu waduh bagus banget. Dan itu seperti kayak udara segar udah dalam kehidupan dia. Kita mungkin anggap sepele. Tapi itu menggambarkan betapa beratnya perjalanannya waktu itu. Dia pasangin satu di kiri dan di kanan. Setelah operasi semua penyembuhan, Jibbitsnya hilang. Entah ke congkel atau kemana. Lalu dia cari-cari, dia ketemu satu. Dia pasang satu. Waktu dia pasang satu, di dalam hatinya mungkin dia bilang begini. Jibbits aja cuman ketemu satu. Cuman sebelah. Mungkin seperti aku punya payudara. Dia coba cari satu lagi, dia pergi ke mobil, dia cari-cari. Dia panggil suaminya, dia cari luar biasa. Anaknya yang 4 tahun itu datang samperin dia. Mami ngapain katanya. Lalu dia bilang, Mami cari Jibbits satunya lagi. Kan udah ketemu Mami di dalam. Yang satu itu kan udah ketemu. Tapi maminya bilang, cuman satu. Mami ada 2. Cari. Tapi saudara tahukah Tuhan berbicara lewat anak kecil ini? Dan anaknya bilang sama Mami, Mami coba lihat mana sepatunya. Anaknya lihat, Jibbitsnya cuma satu. Lalu anaknya ngomong begini,
Mami, satu juga udah bagus kok. Satu juga udah cantik kok. Suami istri tersebut menangis luar biasa. Di tengah penderitaannya, kok bisa anaknya ngomong seperti itu? Dan saya percaya itu adalah penyertaan-penyertaan kecil Tuhan dalam hidupnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Mungkin boleh dikeluarin an invitation. Christmas adalah undangan supaya saudara bisa temukan sukacita dan pengharapan di tengah tantangan kehidupan yang nyata. That's Christmas. Saya pengen saudara bawa pulang ini. Mungkin saudara berasa disappointed this year. Mungkin kamu berasa sedang down, failure. Newspaper bilang semua segala sesuatu jelek. Tapi saya mau beritahu, kasihnya Tuhan lewat Yesus begitu kuat, strong. Karena bulan lalu istri saya melahirkan, saya harus gantiin kehidupan dia selama 3 minggu. Dia ngurusin anak, saya juga bantu ngurusin anak, saudara. Saya shiftnya malam jam 9 sampai jam 4. Lalu jam 4 pagi saya harus tidur sampai jam 7. Jam 7 saya harus bangun ngurusin anak kita yang gede, pergi sekolah. Saya harus kasih makan dia, antar sekolah, nanti jam 12 jemput lagi. 3 minggu itu adalah minggu saya paling berat seumur hidup saya, saudara. Gara-gara saya mengalami itu, saya lihat istri saya, kok dia kuat banget ya. Makanya boleh kasih applause buat mama-mama yang ada di tempat ini. Setiap pagi saya harus menghadapi anak saya dengan drama yang berbeda-beda. 3 minggu itu benar-benar seperti neraka buat kehidupan saya. Tapi Tuhan bilang begini, kasihku sangat kuat. Dan kamu bisa lihat wujud kasihku lewat istrimu yang lagi menyusui. Saya lihat CCTV. Jam 2 pagi kadang-kadang dia bangun jam 3 pagi untuk kasih susu ke baby kita. Kok bisa ya kuat seperti itu? Sampai kadang-kadang dia suka nitipin anaknya ke saya. Beb, titip sebentar ya. Oke, saya bilang ya, saya gendong aja begini. Waktu dia titipin ya dia mau ngelakuin kerjaannya lah ya. Entah ke sana, beresin ini, entah ini apa segala macam. Saya nggak sadar, waktu saya dititipin, dia kan pergi ke sana sini. Saya ngikutin dia terus. Karena saya takut ini kenapa-napa, betul. Saya nggak jago lah, ini anak. Kemana dia pergi saya ikutin, kemana dia pergi saya ikutin. Sampai dia ngeledek saya, Beb aku ketemu reels di TikTok. Ada suami yang kayak kamu, dititipin bayi, ikutin emaknya kemana, ke WC ikutin. Saya pikir dengan keras, saya baru sadar. Begitulah wujud sebuah kasih. Strong, kuat, sehingga saya drawn to her. Saya pikir saya mengiringi dia. Tapi ternyata kasih yang kuat itu selalu mengiringi kehidupan kita. Pertanyaannya buat kita semua, saudara. Maukah kamu accept the invitation? Bahwa life is not akan easy terus. Tapi ada satu anak namanya Yesus Kristus dan dia adalah Immanuel. Dia selalu beserta kamu. Dan dia begitu kuat. Sehingga Maria mau meresikokan kehidupannya. Orang Majus mau meresikokan masa depannya. Gembala-gembala juga, Yusuf juga. Demi mengiring satu orang yang namanya Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat dia. Boleh bangkit berdiri saudara. Tim Praise and Worship. Saya mau kita nyanyikan lagu tadi segala pujian. Tapi benar-benar dari dalam hati kita. Saudara, pejamkan matamu dan I just want to say this. Keputusanmu ada di tempat ini.
Keputusanmu untuk hidup menuruti firman Tuhan. Keputusanmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keputusanmu untuk membawa anakmu mengenal Yesus. Saya mau beritahu, semua itu tidak pernah salah. Karena hanya dengan mengiring Yesus, kita bisa menemukan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Angkat tangan kita untuk puji Tuhan kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Sekali lagi kita nyanyikan dari dalam hati kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling panjang, yang meriah untuk Dia. Woo! Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih ya Allah. Bapak, biar segala pujian, segala apa yang kami lakukan, semua hanyalah untuk Engkau ya Tuhan. Kami bangga bisa mengiring-Mu dalam kehidupan. Biar Kau yang menguatkan setiap hati kami, bahwa 2025 may seems difficult, tapi kami juga tahu ada penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Itulah sukacita sejati kami. Kami tidak pernah akan menyesal bahwa kami ambil keputusan untuk mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar Kau yang curahkan sukacita dan damai sejahtera buat kami semua. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Silakan kembali duduk saudara. Mari kita fokus sebentar. Akan ada musical performance luar biasa yang sudah disiapkan oleh teman-teman 2PM. Enjoy and God bless you. Tiga orang terpilih mendapatkan undangan misterius. Undangan untuk datang ke sebuah perayaan yang paling spesial. Lala, gadis kecil yang kesepian dan merindukan teman serta keluarganya. Jovi, mahasiswi tingkat akhir yang memiliki kekhawatiran akan masa depan. Dan juga Theo, seorang pekerja kantoran yang merasa hidupnya tidak ada yang spesial. Akankah mereka menemukan jawaban atas pergumulan hidup mereka di Natal tahun ini?
Selamat ya. Kalian adalah orang-orang terpilih yang diundang ke perayaan Natal paling istimewa abad ini. Sebagai orang-orang terpilih, kalian harus menyiapkan hati yang terbaik untuk datang ke perayaan Natal yang dapat mengubah segalanya. Kami tunggu kedatangan kalian ya. Oh iya, satu lagi. Undangan ini tidak bisa ditolak atau dimusnahkan. Karena sekali lagi, kalian adalah orang-orang terpilih. Oh, orang-orang terpilih? Siapa yang milih aku? Kenapa pilih aku? Gak salah milih gue. Perayaan Natal ya? Seperti apa sih rasanya? Ini tiba Natal yang indah, dengan cerita temanku yang meriah. Namun ku tak rasa hangatnya keluarga, selalu tetap sepi ku rasa. Hingga sebuah harapan mengundang tunggu, namun akankah terang abadi lahir? Andaikan aku dapat tertawa, tak lagi sedih dan sepi ku rasa. Temukan gembira duniaku yang baru, hanya Natal itu jadi tujuanku. Aduh, gimana nih skripsi? Kamu udah sampai mana? Baru sampai bab 1 lagi. Kalau kamu udah sampai mana? Tinggal nunggu ACC dosen sih. Hah? Udah tinggal ACC? Kok bisa? Iya, cerdas. Aduh, aku disuruh revisi lagi. Apa tuh? Undangan? Iya. Kamu jadi ke acara Natal-Natal itu? Nah, itu dia nih. Nggak tahu. Menurut kalian gimana? Di tengah skripsian gini lagi. Aduh. Lah, kok jadi tanya kita? Yang diundang kan kamu. Kamu mau datang gak ke acara itu? Iya. Aduh, nggak tahu, bingung. Sebenarnya pengen datang, tapi gimana skripsiku disuruh revisi lagi sama dosen. Aduh, datang nggak ya? Bingung. Dari rasa ini, tekanan, takut dan rasa lelah. Tak ingin terjerat seperti ini. Dapatkah riuh kepala ini berhenti?
Pak. Ini saya Pak, tenang. Aduh, kamu Andi? Theo Pak. Lah kataku juga tadi Theo. Ya deh Pak. Kenapa? Jadi begini Pak ceritanya. Saya mau mengajukan cuti nih. Cuti lagi? Iya Pak. Jadi Pak ceritanya tuh Pak, saya diundang ke prenatal gitu loh Pak. Eksklusif Pak katanya. Cuma buat orang-orang terpilih doang. Pak R, gini-gini ya Pak. Saya juga orang terpilih. Gimana Pak? Boleh gak nih saya ajukan cuti? Theo, ini Pak, saya cuma... saya jarang-jarang loh Pak ajukan cuti seperti ini Pak. Masa sih saya harus kerja terus Pak? Saya beneran pengen banget Pak. Datang ke prenatal ini Pak. Boleh ya Pak saya ajukan cuti? Pak setelah saya ajukan cuti, saya janji Pak bakal kerja lebih baik lagi. Capek target terus. Bapak bisa pegang omongan saya Pak. Kalau nanti bisa... Stop. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Oh ya, bawa mulut kamu. Sorry Pak. Theo, ini saya cuma mau ngomong. Kenapa? Ini kan hari libur. Lah, ngapa? Hari libur Pak? Aduh. Kalau gitu saya yang salah nih Pak. Saking excitednya banget nih Pak. Saya langsung bereaksi ambil cuti aja. Lagi, saya bingung ya. Apa serunya sih ini perayaan Natal ini? Kamu mau ikut? Jadi begini nih Pak ceritanya. Bapak dengerin ya. Mas, ini Mas. Dengerin Pak. Kadang ku bertanya, apa arti diriku? Apa aku cukup? Atau hanya berlalu? Banyak yang ku impikan, tapi tak sampai. Aku tak pernah cukup dihargai. Emang? Hingga sebuah harapan mengundang, tunggu, namun akankah terang abadi lahir? Inilah hari yang ku nanti. Ku yakin bukan jadi lebih berarti melangkah menemukan hidupku yang baru. Asik. Hanya Natal itu jadi tujuanku. Gitu Pak ceritanya. Seru kan? Para orang-orang terpilih, selamat datang di perayaan Natal paling spesial abad ini. Buka hatimu dan siapkan dirimu. Sesuatu yang berharga menanti kalian.
supaya kamu tidak perlu khawatir akan masa depanmu, karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Untuk Theo, supaya kamu selalu ingat betapa berharganya dirimu dan Tuhan akan selalu menyertai kamu. Berharga sekali, tandahkan tak kuatkan hati, di mana tiada lagi sedih, karena Yesus hadir tak ternilai. Karena sukacita, hadiah tak ternilai, tapi Yesus yang mulia, biarlah bagi khawatir tiada lagi sedih. Kata bersyukur, kata bersyukur, kata bersyukur, sukacita abadi. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat 2PM. Demikianlah pesan Natal bagi kita semua siang hari ini. Mungkin kita adalah orang-orang yang mempunyai keluarga yang tidak sempurna. Atau kita adalah seseorang yang bergumul dengan negative thinking dan semua kesehatan mental yang ada saat ini. Atau mungkin kita adalah profesional muda yang bergelut di dalam karir. Setiap hari terkesan sepertinya kita sedang mengambil satu race yang tidak ada habisnya. Tekanan pekerjaan, karir dan segalanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan Natal tahun ini saudara-saudara adalah bahwa Yesus mengundang kita semua untuk merayakan sukacita abadi bersama-sama dengan Dia. Marilah tetap tinggal di dalam Dia, maka kita semua akan merayakan kebesarannya karena satu anak dilahirkan untuk menebus dosa kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saudara yang diberkati oleh musical drama, praise and worship atau firman Tuhan. Saudara saya undang saudara untuk tag GBI PRJ atau @2PM GBI PRJ, share saudara. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan pesan Natal di penghujung tahun ini. Dan supaya mereka juga diberkati. Saudara kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ke surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudara-saudara jangan pulang dulu, saya akan introduce the cast of 2PM the musical. Mari kita berikan sambutan tangan yang paling meriah buat choir. Sambutan yang meriah bagi para dancers. Yang jogetnya paling asik para OB. Dan let me introduce to you cast pendukung: Cindy Tamara S. Maya, Brenda Fiona S. Desti, Aksaria Eka Putra sebagai Harry. Yang tidak kalah penting, narator hari ini, Natasha Magdalena. Silakan kita berikan tepuk tangan. Dan yang ditunggu-tunggu, para main cast, Josefa Chandra sebagai Lala, Agnes Natalia sebagai Jovi, Jonathan
Kita berikan tepuk tangan untuk para tim musik. Acara ini tidak bisa berlangsung tanpa sosial media. Kita berikan tepuk tangan untuk tim sosial media. Untuk props dan logistik, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Lanjut terus. Saudara-saudara, mereka semua menjadi ganteng dan cantik karena ada tim yang khusus makeup dan stylist. Mari kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Yang saya bilang selalu menjadi hero di balik stage. Tim multimedia, lighting, dan sound di belakang sana. Tepuk tangan buat mereka semua. Wow, ini yang buat grafik dan segala macamnya luar biasa. Saudara, semua lagu yang dikompos adalah lagu original. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat music director dan arranger Luis Mestila. Semua lirik yang disampaikan semua juga original. Mari kita berikan tepuk tangan bagi penulis lirik 2PM, Priscilla Abigail. Production yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dalam persiapan. Mari kita welcome sebagai pemimpin production team, Andrew Capel. Tepuk tangannya kurang meriah nih kayaknya untuk production team. A special person, project manager kita kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Michelle Claudi. Script writer dan director Yemi Krisantina. Wow. Special thanks kami berikan untuk Head of Creative 2PM, Clarissa Suryadi. Special thanks juga untuk para pemimpin GBI PRJ, semua yang memberikan dukungan dan wadah bagi kami, khususnya untuk Pak Willy Santoso dan juga untuk Dr. Yanto, Gembala CK7. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka semua yang luar biasa. Demikian sudah berakhir acara 2PM. Tuhan memberkati. God bless you. Merry Christmas. Mari bernyanyi bersama-sama dengan kami sekali lagi.